Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu menginginkan hidup yang kekal di surga, itu hanya mengenal satu-satunya Tuhan. Bukan dua Tuhan. Bukan tiga pribadi, satu hakikat. Iya. Ya kan? Ya benar sih, emang Kak, secara logika emang tadi yang Kakak sampaikan tadi emang benar semuanya ya. Kayak gimana ya, emang benar logikanya kayak emang dan Yesus itu kan lahir dari Bunda Maria. Terus gimana ya? Dia kan beranak. Sedangkan yang katanya Bunda tadi dengan tidak beranak dan tidak akan diperanakkan ya. Yang memiliki sifat kemahaan, yang dimana kemahaannya itu tidak akan mungkin bisa berkurang atau tidak pun akan bisa menjadi tidak maha. Sepakat nggak? Ya. Sepakat nggak? Tuhan itu seperti itu. Iya, beritulah. Sekarang begini, kita buat ya. Tuhan itu memiliki sifat maha. Maha pengampun, maha adil, maha kekal, maha hidup, maha besar, maha suci. Banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan maha. Salah satunya adalah sifatnya berfirman. Ketika menciptakan segala sesuatu, Tuhan tuh berfirman. Bukan mengambil sesuatu baru diciptakan seperti layaknya makhluk, tetapi dengan hanya kalimat, jadi maka jadilah. Itu salah satu sifat Tuhan. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, sekarang kita kaji ke sifat maha hidup. Maha hidup Ya. dan hidup sama nggak? Maha hidup dan hidup. Maha hidup dan hidup. Maha hidup itu kayak gimana? Oke, buat hidup dulu ya. Hidup pasti mati. Hidup pasti mati. Kalau sudah mencakup kata maha, itu melebihi paling, sangat, dan mungkin melebihi kelebihan lebih daripada lebih. Betul? Ya. Nah, apakah maha hidup itu bisa mati? Maha. Berarti kalau maha itu lebih, berarti nggak bisa dong. Nggak bisa. Hidup bisa mati? Hidup bisa mati. Hidup bisa mati karena nggak ada mahanya. Pasti mati. Ya. Tapi kalau maha hidup, ya mustahil mati. Karena dia sudah maha. Ya. Nah, maha besar, apakah besar sama dengan besar? Tidak. Besar pasti ada kecil. Tapi kalau maha besar, mustahil dia jadi maha kecil. Benar? Karena Ya, maha benar. cukup lebih dan luas. Oke? Kita sandingkan ke makhluk. Apakah makhluk bisa dikatakan maha hidup? Gimana ya? Apakah makhluk bisa dikatakan maha hidup? Enggak, karena nggak ada mahanya. Makhluk kan? Terbatas ruang dan waktu. Iya. Oke. Ada waktunya lah. Ini enggak sih, ini Muslim, yang Kristen BK. Nah, sekarang pertanyaannya BK. Ketika maaf ya, Yesus katakan Tuhan karena dia dilahirkan dari seorang perawan dan katanya Yesus itu memiliki Roh Kudus yang dimana berasal dari Bapa sehingga akhirnya Yesus dituhankan. Betul? Ya. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah kecil? Yesus pernah kecil. Yes. Tapi kan Yesus kan anaknya Bunda Maria. Makanya saya tanya, ini kita ke makhluk, makanya jangan dulu lari ke situ. Pertanyaannya dijawab, apakah Yesus pernah kecil? Pernah. Cocok nggak sifat kita sandingkan ke Yesus itu menjadi maha besar? Ini kan dia juga kecil, maksudnya dia kan juga seperti Nggak, dijawab aja yang bagian itu, BK. Cocok nggak? Enggak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Yesus maha hidup? Dia tidak pernah mati? Enggak. Dia juga Pernah mati. paham. Ketiga, apakah Yesus bisa dikatakan maha suci sementara maaf dia dilahirkan oleh ibunya secara normal yang dimana dikeluarkan dari lubang V? Iya. Tidak maha suci, betul? Ya. Nah, apakah Yesus maha tahu yang dimana Tuhan itu memiliki sifat maha tahu, sementara yang kita tahu pada waktu dia mendatangi pohon ara karena laparnya dia dengan murid-muridnya, dia tidak tahu pohon ara itu belum waktunya berbuah. Apakah cocok disandingkan gelar dia Yesus maha tahu? Iya. Berarti tidak. Apakah pantas sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan disandingkan, ditetapkan, ditempelkan kepada manusia yang dimana manusia batas ruang dan waktu? Cebeka dipanggil langsung sama neneknya. Gara-gara lu.
Nggak, aku bentar, aku mau ngomong bentar. Emang mukaku terlihat seperti Kristen Ebo banget nih? Udah lah, udah Bu. Si Black ini Islam. Yang Kristen cuman adik kita namanya BK. Dia Kristen Protestan. Calon ada ipar. Aku dari lahir guys, alhamdulillah. Sebentar, BK dipanggil tadi, aku dengar kok. Jadi apa tadi Kak? Maha hidup sama maha ya? Apa? Maha dengan yang tidak maha. Contoh, maha hidup apakah sama dengan hidup? Itu maha hidup apakah sama dengan hidup? Aku baru tahu itu sih, menarik sih. Maha hidup dan hidup. Hidup pasti mengalami kematian, tapi kalau sudah maha tidak akan bisa lagi. Makanya gelar Tuhan itu ya, makanya Tuhan memiliki sifat kemahaan kan, yang dimana maha itu mahasiswa, mahasiswi, mustahil kalau dia tuh turun menjadi siswa dengan siswi. Iya, itu gimana? Ya iya, pas betul lah. Apakah yang sudah memiliki gelar dia maha, sifat maha, dia menjadi tidak maha? Dia sudah mahasiswa, dia jadi siswa lagi? Gak mungkin kan? Makanya ada proses yang namanya penjenjangan yang dimana sifat maha itu tidak bisa dicaplokkan kepada manusia. Karena manusia itu dibatasi ruang dan waktu. Maha benar. Apakah manusia itu tidak pernah melakukan yang namanya kehilafan? Pasti. Bahkan Nabi saja tidak bisa mendapatkan sifat yang namanya dikatakan maha benar. Walaupun setiap Nabi itu dikatakan maksum, artinya dijaga oleh Allah. Buktinya saja, Nabi masih ditegur sama Allah. Nabi Muhammad SAW ketika mengharamkan madu hanya untuk menyenangkan istrinya. Bukan ada itu. Akhirnya ditegur, mengapa engkau mengharamkan yang sudah aku halalkan? Terus ketika Nabi Muhammad ditegur, ketika ada seorang Yahudi atau apa yang dia memanggil Nabi Muhammad atau menegur, tetapi Nabi Muhammad di situ berbuka masam, ada. Nah, Nabi saja ditegur oleh Allah gitu loh. Apalagi kita. Jadi sifat maha itu tidak bisa diberikan kepada manusia. Nabi loh, itu udah maksum itu. Jadi yang nggak tahu ada tahu, yang belum tahu akan tahu. Jadi itulah topik kita ya guys ya. Seperti aku yang tadinya nggak tahu jadi tahu, kalian yang sudah tahu makin menjadi tahu. Iya. Ketika seorang manusia itu dijadikan Tuhan karena dia dilahirkan tanpa adanya persetubuhan. Ini yang harus tahu. Kenapa? Allah tidak pernah membuat mukjizat. Mukjizat itu diberikan itu hanya kepada nabi dan rasul untuk menyatakan kenabiannya. Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat untuk pembuktian bahwa Allah itu ada. Terus Allah itu melakukan apa? Allah tidak pernah melakukan mukjizat, tetapi melakukan suatu keajaiban. Satu yang kita tahu, ketika Siti Sarah itu dia bisa melahirkan setelah dia sudah uzur. Itu keajaiban loh. Menciptakan Nabi Adam, itu keajaiban. Membuat Siti Maryam bisa melahirkan seorang nabi tanpa disentuh laki-laki. Itu keajaiban, bukan mukjizat. Gitu. Jadi yang harus mereka tahu bedanya mukjizat dengan bedanya keajaiban. Nabi tidak bisa membuat suatu keajaiban, tetapi bisa membuat mukjizat atas izin Allah. Nah, itu baru benar. Jadi kalau dikatakan, kenapa kamu sembah itu? Oh, karena dia bisa membangkitkan orang mati. Alah, itu salah. Dia membangkitkan orang mati, itu atas izin Allah. Itu maksudnya apa? Apakah dia bisa menciptakan manusia ini? Enggak, dia hanya bisa membangkitkan. Yang dimana manusia ini sudah ada, terus nyawanya dicabut oleh Allah, terus Allah izinkan dia untuk membuat suatu mukjizat agar manusia percaya bahwa apa? Bahwa yang dilakukan oleh Nabi ini itu atas izin dari Allah gitu. Logika kan, Black? Sejak kapan Allah itu, Tuhan itu membuat mukjizat? Makanya, pahami arti mukjizat, pahami arti keagungan, kebesaran, keajaiban, itu hanya milik Allah. Keagungan Allah, keajaiban dari Allah, kemuliaan dari Allah, itu. Tapi manusia tidak ada seperti itu.
Itu kebanggaan Oten. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Iya, membangkitkan orang mati. Kalau kita lihat ya, salah satu cerita tentang Nabi Ibrahim yang bisa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim juga ya salah satu. Ah? Jangan. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Oke, saya nggak mau. Sekarang menarik ke kakak aja ya. Ya. Kalau soal membangkitkan orang mati, yang kita tahu, Nabi Isa pun kalau di dalam cerita mereka, Nabi Isa bisa membuat burung menjadi hidup dari tanah liat, betul tidak? Betul. Nah, Nabi Ibrahim yang dimana dia mengapa ya, membagi-bagikan tubuh dari burung dan akhirnya bisa disatukan, betul tidak? Nah, itu apa? Itu namanya mukjizat, bukan keajaiban. Karena yang menciptakan burung siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang mematikan manusia siapa? Allah. Nah, ketika manusia ini dibangkitkan, itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Karena Allah yang mempunyai kehendak, bukan manusianya. Yang mau naik nggak usah dulu ya. Saya di sini. Ada juga teka-teki hiburan kayak manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, monyet bernapas dengan apa? Dengan izin Allah. Semua bernapas dengan izin Allah. Bahkan ada yang punya 2 pernapasan, yang hidup di 2 alam. Bisa dia di darat, bisa dia di laut, di air, gitu. Kakak jelasin aja. Ya, BK mungkin karena di situ apa ya? BK nanti typing aja ya. Oke, kita kembali lagi tadi yang dimana kakak katakan sifat-sifat maha itu tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Makhluk tidak bisa maha hidup karena makhluk hidup dan mati. Makhluk tidak bisa maha benar karena manusia tidak bisa dikatakan maha benar karena manusia pasti yang namanya manusia itu berbuat hilaf, dosa. Nah, manusia dikatakan maha suci itu tidak mungkin. Karena apa? Karena manusia itu juga menumpang di dalam rahim seorang perempuan yang dimana dia memakan darah. Yang kita tahu seperti itu kalau kehamilan. Dan dia dikeluarkan dari lubang V ketika dia dilahirkan. Kalau dikatakan juga maha suci, apakah manusia pernah tidak BAB? Pasti BAB. Apakah manusia tidak pernah buang air kecil? Pasti buang air kecil. Nah, yang namanya kotoran itu tidak suci. Jadi bagaimana mungkin sifat maha itu kita berikan kepada manusia? Yesus mati? Pernah. Yesus dilahirkan? Pernah. Yesus BAB? Yes. Buang air kecil? Yes. Di mana sifat mahanya lagi? Nggak ada. Nah, makanya saya bilang, ayo kita buang dulu kita buang dari keimanan. Terus, tadi saya sudah jelaskan, kenapa bisa manusia ini jadi disembah? Karena apa? Kalau pengajaran semua nabi, pengajaran semua rasul, yang kita tahu, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Mengajarkan apa? Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Artinya apa? Nabi Musa mengajarkan ajaran tauhid. Apa itu artinya tauhid, Kanora? Tauhid itu artinya ajaran menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Esa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Ketika Bani Israel bertanya kepada Yesus, Yesus, apa hukum yang terutama? Jawab Yesus, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Nabi Musa juga pernah Tuhannya Nabi Musa bertanya kepada Musa, mengatakan kepada Musa, hai Musa, dengarkan, tidak ada orang yang bisa hidup memandang wajahku, sebab yang memandang wajahku itu pasti akan mati. Ada, tertulis. Kepada Yesus apa? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Fix, Tuhannya Musa mengajarkan yang melihat Tuhan pasti akan mati. Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Terus, bagaimana dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Surat Al-Ikhlas, Allah itu tidak beranak. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan.
Manusia itu bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang bergantung kepada manusia. Terus bagaimana dengan ajaran dari BK? Yesus yang lahir ke bumi dijadikan Tuhan, yang terus katanya Tuhannya Musa yang memandang Tuhan pasti mati. Tetapi di ajaran BK yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul tidak? Apakah Tuhannya Musa mati? Apakah Tuhannya Daud mati? Apakah Tuhannya Abraham mati? Apakah Tuhannya Islam mati? Tidak. Kenapa tidak mati? Ya karena Tuhan itu maha hidup, bukan hidup. Sementara Yesus itu hidup, bukan maha hidup. Jadi tidak pantas seorang manusia atau makhluk dijadikan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu harus mati? Bagaimana mungkin Tuhan itu memiliki sifat maha ampun, tapi dia datang ke dunia, dia harus mati untuk mengampuni dosa manusia? Coba logika. Yesus sendiri mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ajaran Yesus apa? Bertobat, bertobat, bertobat. Bukannya Yesus yang datang ke dunia, dia harus mati hanya untuk menebus dosa manusia. Karena ingat, dosa manusia ini tidak diperlukan oleh Allah. Tuhan itu tidak perlu. Kamu sembahyang, kamu sholat, kamu bernyanyi-nyanyi di gereja, kamu melakukan kebajikan, kamu bersedekah, membantu orang-orang. Tuhan tidak perlu itu. Yang perlu itu hanya manusia. Kamu tidak menyembah Tuhan, keagungan, kemuliaan Allah itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah luntur. Orang Dia yang pemilik alam semesta ini kok. Terus kami melakukan itu untuk apa? Ya, itu untuk kamu sendiri. Bukti bahwa kamu mengabdi, mengikuti perintah dari Tuhanmu. Makanya di Al-Quran ada dikatakan, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain hanya untuk beribadah kepadaku. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia ini, kita beribadahnya kepada manusia? Makanya tidak ada dikatakan Tuhan berinkarnasi, Tuhan itu berteofani, Tuhan itu menjelma. Gak ada. Tuhan tidak perlu seperti itu. Jadi bagaimana kita mengetahui ajaran Tuhan? Kanora, melalui Nabi dan Rasulnya. Makanya diutus Nabi, diutus Rasul untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah. Terus firmannya isinya apa? Nah, itu ada di dalam kitab. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Al-Quran itu menjadi kitab petunjuk bagi hidupmu. Yang dimana di situ berisi larangan, aturan, hukum. Dan kamu mengenal Tuhanmu. Bagaimana cara kami mengenal Tuhan kami? Ya kamu menyembah apanya? Kamu tidak menyembah nama. Saya tidak menyembah nama Allah, tidak. Allah itu nama. Saya menyembah apanya? Saya menyembah itu keberadaannya. Bagaimana kamu tahu keberadaan Allah itu? Lah, kamu bisa nggak mengatur denyut nadi kamu itu sesuai dengan detik, jam. Coba, kalau dokter memeriksa, pasti dia tengok itu jamnya, terus dia pegang nadinya, itu detaknya sama. Bisa nggak kamu membuat cepat? Bisa nggak kamu membuat detik jam itu lambat? Nggak bisa. Bisa nggak kamu mengatur peredaran darah kamu yang dimana di dalam tubuhmu tuh memiliki banyaknya saraf? Bisa nggak kamu atur peredaran darah kamu yang melalui dari jantung, dari sekian sampai ke otak? Bisa nggak? Nggak bisa. Itulah keberadaan Allah itu yang kita sembah, bukan namanya. Makanya saya katakan, kenapa cuman Islam agama yang benar, bukan paling benar? Kalau dikatakan paling benar, berarti ada agama lain dong yang benar. Betul nggak? Tapi Islamlah agama yang benar, karena Islam itu artinya selamat. Yang dimana Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu yang dimana isinya itu adalah aturan, larangan, ajaran. Coba salah satu contoh. Surat An-Nisa ayat 23. Apa dikatakan? Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara sepersusuan. Itu ada aturannya. Apakah di dalam ajaran BK ada seperti itu? Dari perjanjian baru. Bukankah kitab kalian perjanjian baru? Karena kitab perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi.
Kalau kalian mengambil aturan ajaran di dalam perjanjian lama, ajaran Yahudi, kalian harus mengikuti juga dong. Karena Imamat 11 nomor 6 diharamkan bagi kamu untuk memakan binatang yang berkuku belah, yaitu salah satunya babi. Saya bertanya nih kepada saudara. Saya bertanya kepada saudara Kristen. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu untuk mengawini ibumu, saudara perempuan ayahmu. Ada nggak tertulis di dalam Bible? Oh, ada, Nora. Di mana? Di dalam Bilangan 15. Di dalam Imamat 18. Di dalam Imamat 18. Nah, oke, saya terima. Imamat 18 dilarang bagi kamu untuk menyingkap aurat istrimu, istri ayahmu, bla bla bla. Itu tentang perkawinan. Pertanyaan saya, kalau kamu mengikuti Imamat 18, kenapa Imamat 11 yang dilarang makan bebong kamu tidak ikuti? Kenapa? Kalian itu memilih-milih gitu. Kalian mengatakan, "Oh, Nora, kami dilarang kawin sama ibu kami." Tertulis di mana? Di Imamat 18. Imamat 11 itu ada diharamkan bagi kamu jangan memakan bebong. Kenapa kamu makan? Loh, tapi dikatakan Jesus di dalam perjanjian baru semua makanan itu halal bagimu. Lah, kalau begitu kotoran halal dong. Terus nanti bertanya sama saya begini, kenapa Allah kamu mengharamkan makan babi? Lah, bukan kepada Islam Allah mengharamkan makan bebong. Tetapi kepada orang Yahudi pun juga sudah diharamkan. Kenapa? Lah, siapa kamu mau bertanya kepada Tuhan kenapa kamu melarang kami makan bebong? Sama seperti begini, kamu hidup di Indonesia, kamu harus mengikuti peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Terus kamu tanya nih sama Pak Polisi ketika kamu ditangkap, kamu mengendarai kendaraan roda 2, nggak menggunakan helm, tidak membawa SIM, kamu ditangkap. Terus kamu bilang, kenapa sih kalian itu melarang saya itu naik motor tanpa pakai helm? Loh, kamu siapa? Nah, ini maksudnya apa? Allah tuh membuat aturan, larangan. Kalau hidup kamu mau sesuka-suka hati kamu, ya udah silakan. Free will. Allah tuh memberikan pilihan kepada kamu. Silakan ikuti aturan saya. Silakan ikuti larangan saya. Hukum saya ikuti. Dan dijanjikan apa? Setiap orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membuat kebajikan, mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladannya, dia akan dijanjikan masuk surga. Itu sudah ada. Ya kalau kamu tidak mau mengikuti, apa dikatakan? Jadilah kamu seperti orang-orang kafir, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu akan ditempatkan di neraka jahanam dan mereka akan kekal selamanya. Ya udah, itu pilihan. Kamu mau mengikuti tidak, silakan. Tidak mengikuti juga sama Allah tidak masalah. Dan yang dijelaskan ke dalam Kanora, yang dijelaskan sama Kanora tadi sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14. Bagi siapa, bagi mereka yang barang siapa mereka yang mengkhianati ataupun mendurhakai Allah ataupun Rasul-Rasulnya, maka dia akan kekal ke dalam api neraka. Dan seperti dijelaskan Kanora juga, itu ada data, ada ayatnya juga bahwasannya Islam memang agama yang benar-benar diakui, seperti yang dijelaskan juga di syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kalian menyembah, berarti kalian sembah siapa? Hantu. Nah, apa yang mau dipertanyakan? Semoga sekalian lihat aja surat An-Nisa ayat 14. Coba BK typing di bawah. Ini penonton kok sampai 1,2, kita cuma edukasi seperti ini doang. Iya, padahal mau ngajak ade iparnya login. Iya. Coba typing di bawah, Dek. Ada yang mau dipertanyakan? Ada atau tidak yang jelas? Gitu. Udah takut aku diserbu netizen gara-gara aku sama Black beda agama. Oh, nggak apa-apa, Dek. Kalau netizen itu udah biasa, ya. Kenapa saya semangat sekali kalau soal ini ya? Saya jujur ya, kalau udah membicarakan soal keimanan itu saya semangatnya minta ampun. Daripada hostnya selalu rambutnya beginikan, muak aku. Iya, saya semangat kali kalau udah membicarakan ini. Bener. Ya, gak usah diperhatikan typingan, gak usah diperhatikan BK. Ini antara engkau dan aku. Kita berdua saja. Si Black ini hanya. Ya, BK mau nanya apa? Silakan. Gimana? Ceritanya kan tadi gini kan, karena kan aku udah bilang sama Black belum mute loh. Dia punya suara jadi mendem si BK gara-gara lu. Iya kak. Enggak, memang dia mendem dari tadi, Kak. Nyalain Bukan, aku. kamu punya suara tuh ada Udah. gitu loh. Nah, kan enak kan? Enak kan?
mana? Dia dari tadi Kan udah gini juara. kan, tadi kan ceritanya kan gini, aku sama Black kan gini, ya kita nggak bisa kan, kita kan beda agama, sebenarnya kita kedepannya juga gimana, kan aku gitu sama dia kan waktu di les pertama kan gitu kan. Terus kenapa nggak bisa gitu, dia kan gitu, terus udah, terus dia bahas itu, jadinya terus ke Kak Nora kan akhirnya. Ya, nggak apa-apa, Beka. Enak akunya, gak enak akunya tuh malah jadinya banyak banget kayak gini anjir. Tapi nggak apa-apa sih. Seru ya, seru tapi seru. Seru lah. Kita Kita kan nanti lihat. di sini kan saling sharing ya. Iya, saling sharing. Tergantung itu diserahkan lagi kepada BK mau menerima memang kebenaran itu secara mutlaknya itu sudah memang seperti itu. Kalau BK memang memahami kitab sucinya BK sendiri, memang yang selalu dari pihak Islam bertanya itu, ada nggak sih Yesus yang meminta dirinya untuk disembah, dijadikan Tuhan? Nah, itu pasti ditemukan tidak akan ada. Tidak akan ada, BK. Kalau di dalam Bible, Bapa minta disembah ada. Karena pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, Kak Nora belum alat ya? ya, Oh. karena Yesus waktu dicobai di padang gurun, apa kata Yesus? Jangan tinggal makin Tulis, sembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu. Gitu. Makanya di mana Yesus minta dijadikan Tuhan gitu. Kalau secara logika lah, di mana? Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada manusia pengikutnya itu untuk masuk ke gereja tuh nggak pernah, beribadah di gereja tuh nggak. Tetapi di dalam Islam ada untuk ke masjid. Muhammad SAW ke masjid. Apakah Yesus ke gereja? Enggak. Yesus ke bait suci, ke bait El. Nah, peribadatan Yesus dengan peribadatan dari orang Kristen itu berbeda. Nah, ini masalahnya sekarang Kristen ini ajaran dari mana? Itu yang harus kritis oleh saudara Kristen. Makanya saya bilang, ayo, di Islam itu logika, bukan iman. Beda kalau di Kristen iman dulu baru logika. Tapi kalau sudah diduluankan iman, logika tidak akan bisa dipakai, Dek. Iya. Iya kan? Makanya kenapa begini? Saya Bunda Nora, saya dilahirkan memang dari rahim seorang Kristen, betul. Makanya dikatakan Islam itu logika dulu. Oke, sekarang saya sudah balik nih, saya sudah dewasa. Saya harusnya berlogika dong. Apa mungkin manusia itu bisa jadi Tuhan? Betul nggak? Tuhan memiliki sifat maha hidup, Yesus mati. Maha suci, Yesus BAB. Maha benar, Yesus pernah melakukan kesalahan. Nah, ini makanya logika dipakai. Oh, ternyata tidak. Manusia tidak bisa dijadikan Tuhan. Terus, ajaran mana? Yang dimana di situ mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yang dimana Tuhannya itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari semua agama kalau secara logika, memang hanya Islam. Makanya kalau Kristen bertanya, mana Tuhanmu, Nora? Loh, kamu punya Tuhan saja yang kelihatan, bisa kamu bunuh. Ya kan? Tuhan kamu kelihatan, tapi bisa kamu bunuh. Kamu mau Tuhan kami kelihatan, dan kamu mau Tuhan kami menebus dosa. Tidak perlu Tuhan kami menebus dosa. Orang Tuhan kami memiliki sifat maha pengampun kok. Bukankah di doa Bapa kami apa diajarkan Yesus? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan apa? Bahwa Tuhannya itu maha pengampun. Makanya tidak mungkin Yesus datang ke dunia, dia disalibkan, dia harus digebukin, dia dimetongkan hanya untuk menebus dosa manusia. Untuk apa? Karena Tuhan tahu manusia itu akan berbuat dosa. Tapi ketika kita bertobat, sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Makanya dikatakan, bertobatlah kamu. Kalau sudah ada kata pertobatan, ngapain datang Tuhan untuk menebus dosa? Ini logika ya. Kita pakai logika BK. Nah, apakah kematian Yesus disalib untuk menebus dosa itu berlaku sampai sekarang nggak? Apakah yakin ketika Yesus menebus dosa manusia, manusia tidak akan berbuat dosa? Contoh, saya bilang sama BK begini, BK, kamu silakan nanti ngambil di supermarket ini apa saja, saya sudah tanamkan modal di situ 200 juta. Berarti ada jaminan, saya mau ngambil apa saja ada 200 juta, benar nggak? Tapi masalahnya ketika BK belanja di supermarket itu, BK masih membayar juga. Jadi 200 juta ini sia-sia atau tidak? Ya sia. Yesus datang menebus dosa manusia agar manusia ini tidak berdosa ketika bertemu sama Tuhan, betul nggak? Ya. Nah, sekarang manusia ada nggak yang nggak berbuat dosa? Manusia berbuat dosa. Nah, jadi apa tujuannya dia mati untuk menebus dosa? Kau tahu juga manusia sekarang berbuat dosa. Dia bertobat kan? Lah, buktinya sekarang tetap berbuat dosa. Buktinya berbuat dosa. Nah, Ya. sekarang yang dibenarkan pertobatan atau pada waktu Yesus menebus dosa. Yang dikatakan sudah sia-sia. Dia datang menebus dosa manusia agar manusia tidak berbuat dosa. Pertanyaannya, apakah manusia sekarang tidak berbuat dosa? Berbuat. Makanya saya bilang, BK, ngapain kamu bayar lagi ke supermarket ini sementara udah saya kasih 200 juta? Sia-sia kan 200 jutanya?
Iya sih, iya. Sia-sia yang namanya penebusan dosa seperti itu. Makanya Yesus mengajarkan apa? Pertobatan. Doa Bapa kami udah jelas. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dia minta rezeki. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dia minta adanya pertobatan, pengampunan dosa. Jadi apa guna? Ada gunanya. Makanya di mana dikatakan pada waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus, ditolak Yesus. Makanya jangankan menjadi Tuhan, menjadi Nabi aja dia nggak diterima sama orang Yahudi. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan hanya siapa? Hanya Kristen. Yahudi, Yesus kaumnya, ini kaumnya nih. Ya, Yesus kan orang Israel nih, ya kan? Mamanya dari suku Lewi nih. Dia aja ditolak oleh kaumnya sebagai Nabi. Datang Kristen menyambut Yesus sebagai Tuhan. Nah, sementara Kristen ini dari Bani mana? Keturunan mana Israel? Dari anak Yakub yang mana? Gak ada. Gak ada. Benar gak? Benar. Makanya saya katakan, kenapa Yesus harus disembah? Nah, ini ajaran yang dimana Kristen mendulankan iman, bukan logika. Coba pakai logika aja deh. Mau botol kecap pun kamu sembah BK, itu urusan kamu. Itu ibaratnya. Mau ini pun botol minuman kamu jadikan, hei saya jadikan kau Tuhan. Tapi masalahnya, dia bisa nggak ngasih aku rezeki? Enggak. Bahkan Yesus aja lapar loh. Yang ngasih Yesus makan siapa? Allah sendiri kan? Yang mendatangkan rezeki kan Allah. Kalau dia Tuhan, tidak perlu dia makan. Ketika dia bangkit, dia minta ikan goreng kepada muridnya. Apa yang ada padamu? Hanya ikan goreng ini tuh, Tuhan katanya. Dimakannya. Ngapain Tuhan lapar? Oh, itu sisi kemanusiaannya, Nora. Ya udah, kalau manusia, manusia. Jangan kalian jadikan dia Tuhan dong. Masa bisa anak monyet, masa bisa monyet melahirkan manusia? Monyet pasti melahirkan anak monyet. Manusia pasti melahirkan anak manusia. Lukas 1 nomor 31. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Fix. Malaikat Gabriel memberitahukan. Malaikat Gabriel ini siapa? Utusan Tuhan. Untuk menyampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak. Bukan Tuhan. Iya kan? Jadi kenapa dijadikan Tuhan? Ya kan itu yang diajarnya kayak gitu. Itulah makanya kakak bilang, menggunakan keimanan dulu tanpa adanya logika. Iya kan? Sama seperti ketika BK membuat kue. Sudah ditakar itu BK. Gulanya nanti, ini cuman 1 muk. Tapi BK buat 5 muk. Hasilnya bagaimana? Hasilnya nggak jadi ya kuenya. Manis sekali kan? Iya. Nah, secara logika, kita tahu ini. Kalau saya kasih nanti berlebih, gula ini akan manis sekali. Tapi tidak peduli. BK tahu bahwa manusia itu tidak mungkin bisa kita jadikan Tuhan. Tapi karena keimanan itu dan tidak mau pusing, udah jalani aja gitu. Jadi apa? Maaf ya, maaf BK. Apa bedanya akhirnya ketika kamu diberikan oleh Allah logika, oleh Allah akal, kamu tidak menggunakan akal. Jadi apa bedanya dengan hewan? Hewan nggak punya akal. Hewan hanya punya insting. Betul? Emang hewan punya akal? Dia ketika birahi, dia tahu itu emaknya. Dia tahu itu saudaranya? Enggak. Ya pokoknya birahi, yang dia mana dapat lubang, ya udah. Masa sih kita mau disamakan dengan hewan? Makanya manusia itu berakal. Berakal itu dari mananya dulu? Berakal dari dia menyembah kepada siapa? Baru mengikuti aturan. Gitu BK. Iya. Jadi BK ini sudah silakan BK memilih menurut yang baik dan benar. Karena begini dek, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan.
Artinya apa? Kita akan mengalami yang namanya hidup kekal. Hidup kekal ini tempatnya ada dua pilihan, BK. Satu di neraka, satu di surganya Allah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu menginginkan hidup yang kekal di surga, itu hanya mengenal satu-satunya Tuhan. Bukan dua Tuhan. Bukan tiga pribadi, satu hakikat. Iya. Ya kan? Ya benar sih, emang Kak, secara logika emang tadi yang Kakak sampaikan tadi emang benar semuanya ya. Kayak gimana ya, emang benar logikanya kayak emang dan Yesus itu kan lahir dari Bunda Maria. Terus gimana ya? Dia kan beranak. Sedangkan yang katanya Bunda tadi Tuhan tidak beranak dan tidak akan diperanakkan ya. Kalau secara logika emang benar sih. Iyalah. Masa sih ada anak Tuhan? Bang Tuhan lahir. Orang Tuhan yang menciptakan manusia kok. Coba logika lah. Kalau memang gini, BK kalau punya uang, BK mau beli apa saja bisa. Betul nggak? Iya kan? Iya kan? Secara logika. Tapi sebentar. BK punya uang nih. Matanya benar. Oke. Jadi kan aku bingung kan. Katanya kan itu Tuhannya kan Allah kan ya. Satu. Terus kan Allah tuh tidak terlihat, kita tidak tahu kayak gitu. Wujudnya seperti apa, kayak gitu itu gimana maksudnya? Maksudnya? Itu yang maksudnya kan Allah kan katanya Tuhannya kan dia ada ajaran Islam kan. Tapi kan Allah itu kan kita tidak bisa lihat dia. Kita tidak bisa kayak apa sih? Allah itu kayak apa kayak gitu. Allah itu wujudnya ada. Saya kasih tahu. Tapi yang namanya wujud ada, gini, Allah itu wujud. Ada. Nora, Allah itu ada. Tapi apakah harus bisa dilihat kasat mata? Tidak. Contoh seperti ini, BK. BK punya akal? Ya. Coba tunjukkan sama kakak akal BK mana? Ya kalau aku, maksudnya kan jadi otak akal. Bedakan otak dengan akal. Ya, bisa tunjukkan akalnya. Ini misalnya kita punya akal. Oh, aku mau ngerjain dia. Akal kita kayak gimana? Kayak gitu. Akal ada kan? Iya. Bisa tunjukkan nggak akal itu bentuknya seperti apa? Kerucut kah? Bulat kah? Udah ada. Angin ada nggak? Udah ada. Tapi ada kan? Angin ada kan? Ada. Tapi bentuknya bagaimana? Tapi bisa dirasain. Ya, bentuknya gimana? Angin. Nggak ada bentuknya. Nah, apakah sesuatu yang ada itu harus berbentuk? Enggak. Nah, Allah itu begitu. Jadi yang kami sembah itu bukan namanya, tetapi keberadaannya. Allah Jadi itu bentar, Allah King, jangan itu dipotong, King, jangan dipotong, King. Lu mute aja. Kalau lu potong, kita tidak akan masuk, King. Jangan dipotong, ya. Allah itu ada. Terus di mana, Nora? Kamu tidak akan bisa menerka keberadaan Allah. Sedekat apa urat nadimu, lebih dekat lagi Allah itu kepadamu. Cobalah, urat nadimu di leher itu sudah dekat kali padamu kan? Lebih dari itu lagi Allah lebih dekat kepadamu. Bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Kalau saya katakan Allah ada di mana-mana, berarti di WC ada dong. Sementara WC itu tempat kotor, najis. Gak mungkin keberadaan Allah ada di tempat kotor. Diam dulu, King. Betul nggak? Jadi, apakah yang namanya wujud, apakah yang namanya ada, itu harus berbentuk? BK? Enggak Apa yang berbentuk. aku bilang? BK punya akal. Akal BK ada. Tetapi bisakah BK menggambarkan sama kakak bentuk akal itu seperti apa? Kotak kah? Kubus kah? Nggak ada. Nah, Ya nggak bisa diwujudkan. nggak bisa. Makanya saya katakan, apakah yang namanya berwujud ada itu harus berbentuk? Tidak kan? Iya. Makanya kalau di dalam Islam dikatakan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dia yang menciptakan makhluk, bagaimana mungkin dia mau disamakan dengan makhluk? Sekarang begini, mukanya BK dengan muka saya ini beda, jenis kelamin sama-sama perempuan. Apakah saya akan bisa katakan ketika Allah menciptakan saya bentuk Allah seperti itu juga? Enggak kan? Apakah bisa saya katakan ketika saya BAB, Tuhan juga BAB? Enggak. Terus bagaimana mungkin manusia mau Allah mau disamakan dengan makhluk? Lah Allah sendiri yang menciptakan makhluk. Allah sendiri yang menjadikan manusia itu bisa BAB ketika dia makan, buang air kecil ketika dia minum, keringatan ketika dia bekerja, mengeluarkan setiap tubuhnya itu ketika dia keringatan akan mengeluarkan cairan. Bisa nggak dibuat seperti itu oleh manusia? Nggak bisa. Siapa yang bisa membuat itu? Hanya pencipta, yaitu Allah. Makanya tidak bisa Allah itu disamakan dengan makhluk.
Jadi kalau ditanya keberadaan Allah itu di mana? Keberadaannya yang kita lihat sekarang. Tetapi kalau kita katakan Allah itu ada. Bagaimana bentuknya? Tidak bisa disamakan dengan makhluk. Lah yang disamakan dengan makhluk aja di dalam agamanya BK dibunuh kok. Iya kan? Berarti terbantahkan lah bahwa Tuhan itu tidak mungkin makhluk. Gitu. Ada lagi BK? Lu host, lu diem dulu dong host. Ada lagi mau ditanyakan? Yang bingung? Silakan. Rasanya tadi diam. Udah. Muka lu. Udah paham. Tapi masih dipikir. Ya nggak apa-apa. Aduh, nanti bisa tanya Kak Nora. Aku DM Kak Nora nanti minta nomornya. Iya, BK tinggal di mana nih? Kalau boleh tahu Aku Kakak. di Hong Kong sekarang. Di Hong Kong ya. Iya, sekarang di Hong Kong. Orang apa BK kalau boleh tahu, Kakak? Rebecca namanya. Ya? Iya, Rebecca. Orang apa? Dari suku mana? Batak? Enggak, aku Jawa. Oh, Tapi kakek aku kan dulu kan kakek aku dari mama itu dari Jepang. Terus nenek aku orang Indo, tapi kakek aku Jepang. Terus punya mama aku tuh Kristen. Tapi bapak itu Muslim. Gitu. Tapi aku ikut mama terus. Iya. Diam King. Iya dia diam. Mukanya Jawa banget ya, manis. BK manis. DM Kak Nora, BK dikemanain? Maksudnya. Iya, BK nih manis anaknya. Makanya itu kakak waktu masuk Islam itu juga waktu gadis. Gitu. Ya, umur 20. Itu masuk Islam tuh. Itu masuk Islam tuh bukan apa ya? Banyak orang bilang, "Alah, kamu masuk Islam itu karena pernikahan, Nora," katanya. Itu terserah mereka, karena bukti nyata kalau memang karena faktor kelamin ya, soalnya bapak kakak pun juga masuk Islam. Akhirnya mama kakak juga masuk Islam. Apakah bapak aku masuk Islam karena kelamin? Mama aku juga masuk Islam karena kelamin. Tuh juga mereka jadi suami istri kok sampai bapak meninggal gitu. Jadi begini, hidayah itu kalau kita mendapatkan hidayah itu ada asbabnya. Mungkin karena pernikahan. Nah, kalau memang karena pernikahan, nah tugas sebagai seorang imam ketika istrinya akhirnya hijrah masuk ke agama dia, nah ini tugasnya berat ya, itu betul-betul harus mengajarkan ilmu keislaman kepada istrinya. Gitu, jangan jadi disia-siakan. Gitu. Apa ya? Memang kalau masuk Islam ini, itu akan banyak tantangan. Allah membuat ujian baru kepada hambanya. Ujian baru kepada hambanya. Ketika kamu masuk Islam, kamu akan dicecar, dijauhi, bahkan dibuang oleh keluarga. Itu pasti. Nah, itu ujian dari Allah, bentuk keimanan kamu ini kuat tidak? Ya kan? Tapi ingat, ya, hidup ini sementara. Yang diperhitungkan nanti itu adalah amal ibadahmu, bukan hartamu. Bukan karena kamu cantik bisa masuk surga. Nanti di surga yang lebih cantik dari kamu tuh banyak bidadari, dan kamu mungkin kalau kamu masuk surga itu kecantikan kamu melebihi dari bidadari surga. Yang dimana ada banyak orang tidak menerima bidadari. Tapi heran, setiap laki-laki pasti mencari perempuan yang cantiknya seperti bidadari, tetapi bidadarinya ditolak. Kayak contoh tadi baca di bawah, Nora ini salah satu 72 bidadari. Yes. Kalian tahu nggak cantiknya bidadari itu bagaimana? Masya Allah loh, cantiknya bidadari itu, bener nggak? Iya. Terus kenapa laki-laki ini menentang cantiknya bidadari? Jadi kelihatannya begini. Kalian menentang bidadari, pantas mungkin bini kalian itu tidak cantik bidadari, iya kan? Ya, benar. Benar. Kalian di dunia aja menginginkan pasangan kalian tuh cantiknya seperti bidadari. Tapi giliran nanti di surga dijanjikan bidadari cantiknya, istri kalian melebihi dari bidadari, kalian tolak. Gitu loh. Ya, yang mengurus selangkangan itu contoh seperti kita membaca Yeskel 23. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Cari salah satu ayat di Al-Quran, ada dikatakan susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, dan buah zakarnya seperti zakar kuda. Cari satu ayat saja. Iya sih. Kalau secara logika emang BK pernah dengar nggak ayat itu, BK? Pernah. Yeskel 23 kan? Iya.
Iya, iya. Cerita tentang Hohola dan Holiba. Iya pernah. Nah, kalau dibaca anak-anak kira-kira bagaimana itu BK? Enggak itu emang nggak boleh. Ya nggak boleh. Masa mereka bersundal pada masa mudanya di sana, susunya di jama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, dibaca oleh anak yang berumur 8 tahun. Datang kan, mama, apa nak? Itu katanya bersundal itu artinya apa? Terus dada keperawanannya dipegang-pegang artinya apa? BK pernah baca nggak Kidung Agung nomor 7 BK? Pernah waktu masih SMP. Kidung Agung nomor 7? Itu Ya. cocok, itu cocok. Pernah aku tanya juga, pernah juga tanya. Nah, jangan dibesarkan dia, jangan dibesarkan dia. Kamu kecilkan aja. Kamu jelek juga, kamu dikecilkan aja. Kidung Agung nomor 7 ya BK ya. Ini cocoknya si Black ini bacakan sama kamu begini. Ini suatu puisi yang dimana perikopnya artinya kenikmatan cinta. Jadi Black, kamu nanti bacakan ke BK seperti ini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidupmu seperti buah apel. Kira-kira bagaimana itu BK? Nggak boleh, Kak. Karena aku pernah tanya waktu itu. Pernah baca, aku pernah tanya. Ya. Iya, nanti aja deh juga. Nggak enak kamu penonton. Bukan, King. Kamu bacakan sama BK yang kayak tadi itu. Kurang aja. Sebelah King. Masa dia bilang sama BK katanya begini? Katanya gini. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu. Coba. Kalau enggak, iya kan? Benar nggak? Nggak cocok. Iya itu saya bilang. Udah kamu ngomong King. Aku kasih apa? Ini udah macet aku nih. Iya, sinyalnya macet deh. Gimana? Kok nggak ada suara? Kok nggak ada suara semua? Si King ku suruh ngomong dia, kamu ngomong dia merajuk. King, Kalau ini berbukanya. ini 1,1 loh yang melihat kamu. Tadi 1,6. Kenapa dia? Kenapa kok jadi merajuk? Marah dia. Memarah terus tau. Jangan marah lah. Aku nggak berani bilang kau nggak sopan.